يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa fi hadha as-sabah altaqikum fi darsin atau fi syarhin muyassar li kitabin mufid al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi ay soal al-khamis. Naam. Baik, di pertanyaan yang kelima ini Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala ditanya mana yang lebih berat azabnya, mana yang lebih keras siksanya, al-usatu amil mubtadi'ah, pelaku maksiat atau pelaku kebid'ahan. Secara asal maksiat itu masuk di dalamnya bid'ah juga, karena maksiat itu secara bahasa adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk kedurhakaan kepada Allah, maka itu maksiat. Maka kesyirikan, kebid'ahan, dan perkara-perkara syahwat itu masuk di dalam maksiat. Tapi kalimat maksiat yang dimaksud di pertanyaan ini adalah maksiat syahwaniyah, berupa az-zina, syurbul khamr, al-qatl, ar-riba, wahakadha. Itu yang dimaksud maksiat. Maka mana yang lebih parah siksanya, yang lebih dahsyat siksanya, pelaku maksiat atau pelaku kebid'ahan? Maka Asy-Syaikh menjawab, al-mubtadi'atu asyad. Pelaku kebid'ahan itu yang lebih parah siksanya, yang lebih berat dosanya. Ini hukum secara umum, tidak menunjuk kepada individu-individu tertentu. Ya, tidak menunjuk kepada person-person tertentu. Tapi di sini merujuk kepada keumuman bahwasanya kebid'ahan itu lebih dahsyat siksanya daripada maksiat. Kebid'ahan lebih buruk daripada kemaksiatan. Li'annal bid'ata asyaddu minal maksiyah. Karena bid'ah lebih jelek, lebih dahsyat, lebih buruk daripada kemaksiatan. Wal bid'ah ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Kebid'ahan lebih dicintai oleh syaitan, oleh iblis daripada kemaksiatan. Li'annal 'asi yatubu. Karena orang yang bermaksiat itu masih memungkinkan, terbuka pintu lebar baginya untuk dia bertobat kepada Allah. Ammal mubtadi', adapun pelaku bid'ah, faqalilan ma yatubu, sedikit di antara mereka yang bertobat. Di sini ada footnote, catatan kaki dari Syekh Jamal Ibn Furaihan rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil ucapan seorang ulama tabi'in, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala.
Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kemaksiatan itu masih diharapkan bertobat darinya, sedangkan kebid'ahan itu sedikit orang yang bertobat dari kebid'ahan tersebut. Demikian juga Nabi SAW bersabda, innallaha ihtajazal taubah an sahibi kulli bid'ah wa fi riwayah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup, menghijabi tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Bukan berarti Allah tidak menerima tobatnya ahli bid'ah, tapi antara pelaku bid'ah dengan tobat itu seperti ada hijab pemisah, sehingga pelaku bid'ah tidak melihat tobat tersebut karena ada yang menutupi, dan Allah Azza wa Jalla yang menutupi tobat itu tadi. Berbeda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat sudah melihat tobatnya, tinggal dia bertobat atau tidak. Tapi kalau pelaku bid'ah tidak melihat tobat itu karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika pelaku maksiat disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun beristighfar, bertobat dan mengakui kesalahannya. Berbeda dengan pelaku bid'ah, ketika disuruh bertobat dari bid'ahnya, marah dia. Kenapa aku harus bertobat sedangkan aku berbuat kebaikan? Kenapa aku bertobat dari perbuatan yang baik ini? Karena namanya tobat itu harus ada triggernya. Trigger ini pemicunya. Nah, pemicu tobat adalah dia sadar bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Selamanya tobat tidak akan diraih oleh seseorang kalau nggak ada hal yang ini, hal yang satu ini. Dia tidak menganggap apa yang dia lakukan itu keliru, maka sampai kapanpun dia tidak akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pelaku zina, riba, khamr, mencuri, membunuh dan lain sebagainya, mereka semua sadar dan yakin apa yang mereka lakukan itu adalah kekeliruan, kesalahan, sehingga mudah bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kebid'ahan, orang-orang Khawarij dengan bid'ah mereka, orang-orang Syiah dengan kebid'ahan mereka, orang-orang Sufi dengan kebid'ahan mereka, Al-Ikhwanul Muslimun dengan kebid'ahan mereka, mereka memandang sedang mengerjakan sebaik-baik perbuatan. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika disuruh bertobat, mereka heran. Kenapa kita bertobat dari perbuatan yang baik? Ibarat seperti Anda misalnya, selesai melaksanakan sholat, Anda disuruh tobat dari sholat Anda. Heran nggak Anda? Antum heran nggak setelah sholat, tadi habis sholat subuh itu misalnya, keluar dari masjid, terus ada orang bilang, bertobatlah kepada Allah dari sholat subuhmu tadi. Bingung nggak? Bingung. Nah, pelaku bid'ah itu gitu mindsetnya. Ketika mereka melakukan kebid'ahan, mereka menganggap itu amal soleh. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa tobatlah kalian dari kebid'ahan kalian, heran mereka, loh, kita nggak zina kok, kita nggak minum khamr kok, kita nggak mencuri, nggak merampok, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah kok disuruh tobat, gitu. Paham poinnya di sini? Ya. Dan juga jamaah, di antara kenapa kok bid'ah lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan? Karena kemaksiatan, pelaku maksiat, dan sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada pelaku maksiat yang mewariskan maksiatnya kepada anak keturunannya. Itu saya tidak pernah mendengar hal tersebut. Seperti misalnya ada seorang bapak, dia ini kerjanya mabuk, minum khamr, ya, kerjanya berzina, merampok, mencuri, jadi begal, profesinya naudzubillah. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar pelaku-pelaku maksiat ini mereka mengatakan kepada anak-anaknya, nak, teruskan perjuangan bapak jadi begal. Pernah dengar ya gitu? Nak, teruskan perjuangan bapak
untuk istiqomah di atas khamr. Ya, terus minum khamr, perjuangkan. Itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan mereka mewasiati anaknya, nak, kau jangan kayak bapak ya. Kau belajar yang baik, ya, ibadah yang benar, sekolah yang benar. Jangan seperti bapak. Pasti demikian karena dia menganggap apa yang dia perbuat itu jelek. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah, dia akan mewariskan bid'ahnya kepada anaknya. Nah, teruskan ya, apa yang sudah bapak perjuangkan ini. Pernah seorang di negeri kita narapidana teroris, ketika divonis mati sama hakim atas perbuatan terornya, maka dia sujud syukur. Dia bersyukur kepada Allah. Dan dia tidak ada penyesalan sama sekali dari apa yang telah dia lakukan dari bid'ah-bid'ah khawarijnya itu. Bahkan dengan pekikan takbirnya dia merasa bangga. Dia mewasiatkan kepada pengikut-pengikutnya, kepada keluarganya, kalau dia dieksekusi mati, maka harus melanjutkan perjuangan-perjuangannya, yaitu perjuangan teror-terornya itu tadi. Nah, ini pelaku kebid'ahan lebih buruk daripada pelaku maksiat. Sejarah juga membuktikan, seperti misalnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di tangan seorang khawarij di zaman tersebut. Man ismuhu? Qatilu Ali. Yarfa' yadahu. Al-jaizah baqiyah. Naam. Man awalan? Tafadhal antum. Naam. Karir? La khata. Ant. La khata. Anda alladhi nadhar. Naam, ahsant. Abdurrahman ibn Muljam. Qatilu Ali Abdurrahman ibn Muljam. Madza qala Abdurrahman ibn Muljam indama qatala Aliyan ibn Abi Thalib? Qara'a al-ayah. Huwa yaqra al-ayah. Man ya'rif ayya ayah alladhi qara'aha Abdurrahman ibn Muljam indama yaqtul Aliyan ibn Abi Thalib? Karir ma sami'. La khata. Naam. La. Naam. Inil hukmu illa lillah. Naam, inil hukmu illa lillah. Ayat fi surah Yusuf. Inil hukmu illa lillah. Yaitu Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga membaca ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia mengharapkan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan yang dia lakukan, membunuh Al-Khalifatur Rasyid, menantu Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, yang masuk di antara al-asyratul mubasysyaruna bil jannah, dibunuh dengan dasar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pembunuhan ini dipuji oleh seorang penyair di zaman setelahnya dengan ungkapan bahwasanya Abdurrahman bin Muljam itu meraih posisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya darbatan min taqi ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Wahai Abdurrahman bin Muljam yang telah menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, ya darbatan min taqi, dan dia termasuk orang yang bertakwa. Tidaklah yang dia inginkan dari pembunuhan Ali bin Abi Thalib kecuali untuk meraih ridha sang pemilik arsy, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la adzkuruhu hinan
fa ahsibuhu annahu awfal bariyati 'indallahi mizana. Dan ketika aku teringat dengan peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam, maka aku menduga, aku meyakini bahwa Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dampak buruk kebid'ahan, merasa bahwa dia sedang melakukan sebaik-baiknya amal soleh. Nah, kemudian kata beliau, li'annahu yadhunnu annahu ala haqqin, karena pelaku bid'ah menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu di atas kebenaran, bi khilafil 'asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat menganggap apa yang dia kerjakan adalah kekeliruan, kesalahan. Fa innahu ya'lam annahu 'asin, dia sadar bahwa dia sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu murtakibun li maksiatin, dia sadar bahwa dia sedang mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ammal mubtadi' fa innahu yara annahu muti'. Sedangkan pelaku bid'ah, dia memandang bahwa dia sedang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annahu ala ta'ah, dan dia sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Falidzalika saratil bid'atu wal iyadu billah syarran minal ma'siyah. Maka dari apa yang disebutkan tadi, jelas bahwa bid'ah lebih keras siksanya, lebih jelek daripada kemaksiatan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke ucapan beliau yang lain, di sini akan kita tambahkan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Al-Usulis Sittah. Beliau juga membahas tentang apa yang kita bahas sekarang, yaitu al-bid'ah asyaddu fi syari'ah ithman minal ma'asi asyahwaniyah. Kebid'ahan itu lebih berat dosanya daripada maksiat-maksiat yang syahwat. Dan beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wal ma'asi asyubuhatiyah ay al-bid'ah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bidalalatis sunnati wal ijma'. Dan maksiat-maksiat syubuhat, yaitu bid'ah. Ini tadi kita katakan, bid'ah itu juga disebut maksiat, tapi maksiat secara syubuhat. Kata Syekhul Islam, maksiat syubuhat, yaitu bid'ah, lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat yang syahwat, dengan dalil-dalil as-sunnah dan dalil-dalil ijma'. Kemudian kata beliau, di antara poin yang menyebabkan, alasan yang menyebabkan kenapa bid'ah lebih jelek daripada maksiat, yaitu annal bid'ah hiya sababul khuruji minas sunnah bikhilafil ma'asi asyahwaniyah. Bid'ah itu pelakunya, dia itu antara dua hal. Ya, kebid'ahan itu pelakunya, dia itu antara dua hal. Kalau enggak jadi ahlil bid'ah, maka jadi kafir. Ya, kebid'ahan itu mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dan juga bisa mengeluarkan seseorang dari sunnah, menjadi ahlil bid'ah dia. Tergantung, makanya para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Man yadhkur al-amthilata min dzalik? Amthilata min dzalik. Al-bid'ah al-mukaffirah wal bid'ah ghairul mukaffirah. Man yadhkur namudzajan min hataini al-bid'ataini. Apa bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan? Contohnya, harus dua, jangan satu-satu. Naam, fadhal. Naam, Al-Quran makhluk. Ijma' ulama mengatakan man qala annal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir.
Kalau yang ghairu mukaffirah contohnya zikir berjamaah. Al-akhar, yang lain selain yang disebutkan. Nah, mengingkari asma wa sifat. Seperti apa misalnya? Karena mengingkari asma wa sifat itu bisa dengan takwil. Ya, bisa dengan takwil. Sedangkan takwil itu bid'ah ghairu mukaffirah. Nah, seperti Jahmiyah. Ya, kalau pengingkarannya seperti Jahmiyah, memang mengingkari secara kulli, secara total, itu bid'ah mukaffirah. Kalau yang ghairu mukaffirah, selain yang anak sebutin tadi. Nah, al-khuruj alal hukam. Baik. Ada lagi? Habis dah? Khalas? Yujad. Wazzi'. Sudah, waktunya kita terbatas. Berbeda dengan kemaksiatan. Kata beliau, fa innaha laysat sababan lil khuruji minas sunnah. Maksiat itu bukan sebab seseorang keluar dari sunnah dan bukan pula sebab seseorang dia keluar dari Islam. Sepakat para ulama, maksiat selama tidak ada keyakinan halal dari pelakunya, tidak ada istihlal menganggap bahwa maksiatnya itu halal dalam agama, maka maksiat ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam enggak? Jamaah, maksiat apabila dikerjakan oleh seseorang, pelakunya kafir atau muslim? Muslim, tapi muslim naqisul iman, muslim yang kurang imannya. Faqad yakunu ar-rajulu sunniyan salafiyan wa huwa zanin wa syaribun lil khamr. Bisa jadi ada seorang ahlus sunnah, seorang salafi, namun dia jatuh dalam perbuatan zina, dan dia tetap salafi. Dan bisa jadi ada seorang ahlus sunnah, seorang salafi, dia jatuh dalam perbuatan minum khamr, dan dia tetap ahlus sunnah. Ingat, ini hanya menjelaskan, mengkomparasikan, membedakan, membandingkan antara maksiat dengan bid'ah. Jangan dianggap terus perbuatan maksiat ini jadi halal, kemudian bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Tidak. Dua-duanya ini buruk di dalam agama, dosa besar di dalam agama, baik maksiat ataupun bid'ah. Jangan menganggap, oh enggak apa-apa Ustaz, kan katanya tadi meskipun minum khamar tetap salafi, meskipun zina tetap salafi. Iya, tapi tetap dosa, hati-hati. Jangan bangga terus tetap salafi terus diampuni dosanya gitu. Enggak kena dosa gitu. Meskipun melakukan perbuatan dosa apapun, selama dia salafi berarti dia kebal dari dosa. Tidak. Ini kita sampaikan agar kita tidak bermudah-mudahan, baik maksiat ataupun kebid'ahan, dua-duanya jelek. Lakin la yakunu sunniyan salafiyan mubtadi'an. Kata beliau, bisa jadi tadi seorang salafi itu jatuh dalam kemaksiatan dan dia tetap salafi. Tapi tidak mungkin ada seorang salafi yang jatuh dalam kebid'ahan. Itu enggak terjadi. Maksudnya tidak terjadi apa? Seorang salafi ketika jatuh dalam kebid'ahan berarti dia keluar dari ahlus sunnah, menjadi ahlil bid'ah. Kemudian kata beliau, ditegaskan lagi bahwa bid'ah lebih buruk daripada kemaksiatan. Itu dari beberapa sisi. Di antaranya bahwa bid'ah, anna lil bid'ati ma'alat. Bid'ah itu ada konsekuensi-konsekuensi yang buruk yang tidak dimiliki oleh maksiat. Kelaziman, lawazim. Ya, kelaziman-kelaziman dari bid'ah tersebut. Yang pertama, yaitu takdzibu qaulihi ta'ala. Pelaku bid'ah itu disadari atau tidak, diakui atau tidak sama pelakunya, kelazimannya dia itu sedang mendustakan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Paham nggak maksudnya jamaah? Ya, pelaku bid'ah disadari atau tidak, dia sedang mendustakan firman Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ketika dia melakukan bid'ah, maka seharusnya dia menganggap bahwa agama ini belum sempurna.
Sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru, tambahan-tambahan di dalam agama. Seandainya dia meyakini agama ini sudah sempurna, maka nggak perlu ada tambahan-tambahan demikian. Kemudian kelaziman yang kedua dari bid'ah, bahwasanya annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yukmilir risalah. Pelaku bid'ah itu disadari atau tidak, diakui atau tidak, dia itu sedang meyakini bahwa Nabi itu belum selesai menyampaikan agama ini. Masih ada agama ini yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi meninggal dalam keadaan belum sempurna menyampaikan agama ini. Dan ini tuduhan keji kepada Nabi. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, "Faman ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama dan dia menganggap bid'ahnya itu sebagai hasanah, sebagai sebuah kebaikan, maka disadari atau tidak, dia saat itu sedang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Antum tahu bagaimana kisahnya ayat ini ketika turun? Ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ala hal ballaghtu. Wahai para sahabat, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian semuanya? Semua sahabat ketika itu yang hadir di Arafah ketika haji, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Tidak ada satu yang mengatakan, belum ya Rasulullah, ada bagian agama yang belum kau sampaikan. Tidak. Mereka semua sepakat Nabi sudah menyampaikan agama ini. Maka kemudian Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas sebagai isyarat bahwa Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Maksudnya aku sudah tuntas menyelesaikan misiku sebagai seorang nabi. Semua wahyu yang kau turunkan kepadaku sudah aku sampaikan semuanya. Gak ada yang disembunyikan sama Nabi. Wah, ini gak usah disampaikan wis. Nanti saya dibully nanti saya dicaci maki nih. Wis ini gak usah wis. Kayak ahli bidah itu, kalau berdakwah disortir dulu. Wah, ini jangan disampaikan yang syirik ini. Jangan dijelaskan tentang bid'ah ini. Kenapa? Nanti saya dibully. Nanti saya dicaci maki, kehilangan jamaah, kehilangan followers, kehilangan subscribers, kehilangan viewers dan yang lain. Nggak mau disampaikan. Ya. Nabi enggak dapat wahyu dari Allah disampaikan sama Nabi SAW. Allah memerintahkan itu di dalam firman-Nya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Sampaikan kepada manusia. Kalau engkau tidak menyampaikan satu saja, maka kau dianggap tidak menyampaikan semuanya. Nah, ketika Nabi mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Dan Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sudah menyempurnakan Islam, dan kesempurnaan Islam sudah dilegalisir sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian setelah Nabi wafat, muncul ahli bid'ah. Ya, ngarang-ngarang syariat, ngarang-ngarang akidah, ngarang-ngarang ibadah. Oh, berarti Nabi belum selesai tadi menyampaikan wahyunya Allah. Dan Allah juga salah, gesusu nurunkan firman-Nya. Berarti yang disalahkan siapa berarti? Dua, Allah dan Rasul yang disalahkan. Nabi masih belum menyampaikan wahyu, Allah gesusu nurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Paham jamaah? Ya, ini tuduhan keji. Kemudian Imam Malik menutup ucapannya dengan mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Apapun yang bukan termasuk bagian agama Islam ketika ayat ini turun, yaitu ketika peristiwa Haji Wada di hari Arafah 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah,
apapun yang bukan termasuk bagian agama ketika ayat ini turun, maka sampai detik ini dan sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa masuk bagian dari agama Islam. Meskipun dimasuk-masukkan sama manusia, dipaksa-paksakan masuk, ini bagian Islam, ini bagian Islam, tidak. Ini diantara keburukan bid'ah. Kemudian kita tambahkan diantara keburukan bid'ah yang tidak dimiliki oleh maksiat. Atau tadi kita belum bicara maksiatnya ya. Beda sama pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat itu tidak ada kaitannya dengan kesempurnaan agama. Karena maksiat pelakunya tidak menganggap bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada kaitannya dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ingat ya, ini kita bukan membela pelaku maksiat. Jangan diartikan nanti kita lebih pro kepada pelaku maksiat, bukan. Ini kita ingin membandingkan antara dua kejelekan, mana yang lebih jelek. Karena namanya kejelekan bertingkat-tingkat. Kalau mau kita tambahkan diantara bahaya bid'ah yang tidak dimiliki oleh maksiat, bahwasanya bid'ah pelakunya itu terancam amalannya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kebid'ahan yang amalannya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Seperti diantara dalilnya sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini amalan bid'ah tidak diterima. Tapi ada juga kebid'ahan yang menyebabkan semua amalannya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ini bid'ah yang mukafirah. Seperti misalnya yang pertemuan lalu kita sebutkan tentang hadis Abdullah bin Umar yang bertemu dengan dua orang tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Kata Abdullah bin Umar, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni walau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Amalannya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Gara-gara bid'ahnya dia menolak takdir. Kemudian diantara keburukan bid'ah yang tidak dimiliki oleh orang-orang, nggak tahu nomor berapa ini, karena banyak referensi di sini soalnya nggak pakai nomor-nomor. Antum yang nyatet kasih nomor sendiri. Di antara keburukan bid'ah yang tidak dimiliki oleh maksiat adalah pelaku bid'ah. Pelaku kebid'ahan terancam diusir dari telaga Nabi SAW. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam sahihnya Nabi SAW mengatakan, ana faradtukum alal haud. Aku menunggu kalian di telagaku. Faman warada faqad syariba, wa man syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang mendatangi telaga, maka dia akan meminum air telaga itu. Dan barang siapa yang meminum air telaga, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Dan akan ada sekelompok kaum yang mendatangi telagaku. Aku mengenal mereka sebagai umatku, sebagaimana mereka mengenalku sebagai nabi mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi kemudian mereka ini yang datang ke telaga dicegah, dihalangi, gak bisa masuk. Dan Nabi SAW mengatakan ummati, ummati. Karena Nabi gak tahu kenapa kok mereka dicegah. Itu umatku, itu umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Atau dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Ihdath, bid'ah di dalam agama.
Sesungguhnya kau tidak mengetahui mereka ini sudah merubah-rubah agamamu sepeninggalmu. Bid'ah dalam agama merubah-rubah syariat Nabi SAW. Dan ini dalil kalau Nabi tidak mengetahui kondisi umatnya setelah beliau wafat. Nabi nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Maka tidak ada keyakinan Nabi sekarang ini masih jalan-jalan di atas muka bumi ini lagi mantau umatnya. Ini keyakinan yang batil. Apalagi di bulan-bulan seperti sekarang, itu diyakini oleh sebagian ahli bidah, Nabi lagi banyak undangan. Apa itu? Hah? Undangan apa? Maulid Nabi lagi banyak diundang. Karena mereka meyakini salah satu acara di dalam Maulid Nabi SAW yang mereka adakan, ada namanya Mahallul Qiyam. Apa itu Mahallul Qiyam? Mereka berdiri. Ya, berdiri dengan keyakinan Nabi SAW hadir di majelis maulid mereka. Ya Nabi salam alaikum. Berdiri mereka. Ya. Bi'tiqadi anna Nabi SAW yahdur majlisahum. Nabi hadir di situ. Saya berapa tahun yang lalu pernah ya istilahnya ngobrol sama mereka ini. Saya tanya kepada mereka, loh, kalau Nabi hadir di majelis maulid, gimana kalau maulidnya itu banyak yang mengadakan? Ya, misalnya di kampung ini ngadain maulid, kampung sebelah ngadain juga, belum lagi di desa sebelah, tiap kampung juga ngadain, belum lagi di kecamatan yang lain, di kota yang lain, di provinsi yang lain. Bahkan di negara yang lain di waktu yang bersamaan mereka semua sama-sama mengadakan majelis maulid Nabi SAW. Maka Nabi ikut yang mana? Ya, maka mereka mengatakan sudah nggak usah dipikirkan bagaimana Nabi hadir. Ya, diimani saja. Ya. Situ saya heran sama mereka ini. Tapi ketika saya mengatakan bahwa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malam. Oh, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau Allah turun, kan bumi ini selama 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti kalau Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir, berarti Allah keliling bumi. Dan itu mustahil, nggak mungkin kayak gitu. Naudzubillah. Nabi kau bilang bisa keliling-keliling tanpa dipertanyakan bagaimana, Allah kau tolak. Ya, ini keajaiban pola pikirnya ahli bidah. Maka Ahlus Sunnah menegaskan Nabi tidak tahu kondisi umat beliau sepeninggal beliau dengan dalil tadi. Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Maka ketika Nabi tahu bahwa mereka ini adalah ahlul bidah, maka enggak dibela lagi sama Nabi. Sebelumnya dibela, Nabi masih mengatakan ummati, ummati, itu umatku. Tapi ketika Nabi tahu kalau mereka pelaku bid'ah, belenek Nabi SAW. Apa belenek? Muak. Nabi mengatakan suhkon liman baddala ba'di. Menyingkirlah bagi mereka-mereka yang merubah-rubah agama sepeninggalku. Diusir. Ya, maka pelaku bid'ah terancam diusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian di antara keburukan bid'ah bahwasanya kebid'ahan itu bisa memecah belah umat. Ya, kebid'ahan itu bisa memecah belah umat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalanku yang lurus artinya adalah sunnah. Fattabi'u, ikuti sunnah itu, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul.
jalan-jalan yang banyak. Ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, Abul Aliyah dan yang lainnya. As-subul artinya al-bid'ah wasyubuhat. Ya, as-subul artinya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah itu. Apabila kalian mengikutinya, fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan terpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan bid'ah bisa memecah belah umat. Kita kembali ke materi kita di kitab Al-Ajwibatul Mufidah. Kata beliau, walidzalika yuhadzirus salafu min mujalasatil mubtadi'ah li'annahum yu'athiruna ala man jalasahum wa khataruhum syadid. Oleh karena dampaknya bid'ah itu sangat berat, maka para salaf terdahulu mereka memperingatkan kaum muslimin untuk tidak duduk bermajlis bersama ahli bid'ah. Ingat ya, duduk di sini adalah duduk dalam rangka kalian bermajlis dengannya, duduk di pengajiannya ahli bid'ah, atau mungkin Anda membaca buku-bukunya ahli bid'ah, itu juga dikatakan ya bermajlis dengannya, mendengarkan syubhat mereka. Atau engkau punya teman seorang ahli bid'ah yang suka mengeluarkan bid'ah-bid'ahnya di hadapan Anda. Ya, meskipun bukan dalam bentuk pengajian, tapi bentuk duduk-duduk biasa. Tapi dia ngoceh tentang bid'ahnya. Dia mengeluarkan syubhat-syubhat bid'ahnya. Maka jangan duduk lagi sama dia. Karena mereka ini, kata beliau, yu'athiruna ala man jalasahum. Mereka ini pasti akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Dan bahaya mereka sangatlah dahsyat. Kita baca footnote di sini. Di poin yang footnote nomor 15. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumarridu qalbaka. Kata beliau, jangan engkau bermajlis dengan pelaku bid'ah, karena bermajlis dengan pelaku bid'ah itu bisa membuat hatimu berpenyakit, yaitu kemasukan syubhatnya. Kalau Anda tahu teman Anda ini punya penyimpangan-penyimpangan, maka jangan duduk bersama dia, meskipun dia nggak buka majelis pengajian. Ya kan yang dilarang itu pengajiannya, Ustaz. Enggak cuma pengajiannya tok. Orang-orang biasa selama dia ini punya kebid'ahan dan dia ini mengeluarkan kebid'ahannya, maka jangan duduk bersama orang-orang tersebut. Ini sering disalahpahami, duduk bersama ahli bid'ah itu. Sampai ada ahli bid'ah yang gerah dengan pembahasan ini. Dilarang duduk bersama ahli bid'ah. Gimana itu? Salafi gak boleh duduk dengan ahli bid'ah, ribet hidupnya. Mau naik pesawat, dilihat dulu, wah ini ada ahli bid'ah nggak ini ya? Ternyata dia dapat kursi sebelahnya ahli bid'ah. Di pesawat itu minta tuker, nggak mau duduk di situ. Diganti kursinya, dapat ahli bid'ah juga, minta tuker lagi. Wis, nggak jadi naik pesawat, naik bis, naik kereta. Podo duduk di sebelahnya ahli bid'ah gitu. Nggak gitu konsepnya. Ya, hanya lama-kelamaan dia duduk di dekatnya pilot nanti. Ya. Setelah dicek juga pilotnya ahli bid'ah. Hanya dilempar sama pilotnya. Nggak gitu konsepnya. Ya, duduk bersama ahli bid'ah yaitu dalam rangka engkau mendengarkan syubhat-syubhat bid'ahnya. Itu yang terlarang. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, fa inna firqatan najah wa hum ahlus sunnah ma'murun bi'adawati ahlil bid'ah. Sesungguhnya al-firqatun najiyah, ahlus sunnah, itu diperintahkan dalam syariat untuk bermusuhan dengan ahlil bid'ah. Harus memusuhi ahlil bid'ah. Ingat, memusuhi di sini bukan berarti menzalimi, beda.
Bisa dibedakan nggak? Mendolimi sama memusuhi? Beda. Kita diperintahkan memusuhi, yaitu kita barok, berlepas diri dari mereka. Tidak mau ikut-ikutan mereka dalam perkara-perkara bid'ahnya. Bukan terus memusuhi dalam artian ketemu sama ahli bid'ah, ditampar mukanya, pek. Ya, musuh sama ahli bid'ah, nggak gitu. Dipukul mukanya, prek. Enggak. Anda berlepas diri dari bid'ahnya. Anda nggak mau ikut-ikutan bid'ahnya. Tapi tetap Anda berbuat adil kepada ahli bid'ah, tidak mendoliminya. Jangan terus kalau utang sama dia nggak dibayar. Kenapa? Ahli bid'ah. Enggak, haram. Nyolong itu. Ya, hatta sama orang kafir juga demikian. Kita diperintahkan di dalam syariat memusuhi orang-orang kafir, naam, namun tidak mendolimi mereka. Ya, tidak boleh mendolimi orang-orang kafir tersebut. Tapi kita berlepas diri dari kekufuran mereka, dari akidah-akidah mereka. Ya, kita tidak support dan tidak mau ikut-ikutan dalam apapun yang berkaitan dengan agama mereka. Kemudian kata beliau, wat tasyridi bihim, dan kita diperintahkan di dalam syariat untuk menghalau dakwah-dakwah mereka. Ya, untuk menghalau, atau tasyrid juga bisa artinya lari dari mereka. Ya, tasyrid, ada syarrada. Kalau bahasa orang-orang Ampel, sarot. Ya, apa sarot? Kabur dari mereka. Wat tankili biman hasya ila jihatihim bil qatli famaduna, dan menghukum orang-orang yang mengarah kepada kebid'ahan, terkadang dengan dibunuh atau hukuman-hukuman yang lain. Awas. Perhatikan di sini. Ya, di sini beliau mengatakan terkadang sikap ahlus sunnah kepada ahli bid'ah dihukum dan hukumannya terkadang dibunuh. Khusus bagi siapa ini? Waliul amr, khusus bagi pemimpin. Ya, awas, ketemu ahli bid'ah tahu-tahu dizalimi sampai dibunuh, anak nggak bertanggung jawab. Ya, untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, itu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam kitabnya Al-Wasatiyah Bainal Ifrat wa Tafrid. Bahwasanya ahlus sunnah itu terkadang demi untuk menjaga sunnahnya, dia ini ahlus sunnah ini menghalau segala macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul. Terkadang ahlus sunnah menghalau kebid'ahan dengan kekuatan, yakni bagi penguasa, bagi pemimpin. Tokoh-tokoh ahli bid'ah dipenjara, dihukum, disuruh tobat, atau kalau tidak dibunuh mereka. Bagi siapa? Pemimpin. Ini saya tegaskan terus, hukuman yang dengan kekuatan hanya berlaku bagi pemimpin. Adapun bagi selain pemimpin, maka cara menghalau kebid'ahan mereka dengan apa? Dengan apa jemaah? Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Hada. Ya, maratib al-inkar, maratib ingkaril munkar, tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Maka yang bisa dengan tangan hanya penguasa dalam hal masalah menghalau kebid'ahan itu. Adapun selain penguasa, maka dengan lisan dibantah syubhat-syubhat mereka, diluruskan kekeliruan-kekeliruan mereka. Siapa yang bisa ngasih contoh penguasa yang menghukum, mengeksekusi ahli bid'ah? Siapa dalam sejarah? Ada penguasa menghukum siapa? Iya, menghukum siapa? Nggak tahu. Harus jelas siapa pemimpinnya dan yang dihukum siapa. Umar Ibn Khattab menghukum siapa? Siapa tadi katanya? Sabir. Barakallahu fiik. Sahih.
Umar ibn Khattab menghukum Sabir ibn Aislin dipukul pakai pelepah kurma sampai berdarah-darah. Hasbuka ya Amirul Mukminin, hasbuka ya Amirul Mukminin, qad dhahaba anni. Wahai Amirul Mukminin, cukup sudah. Syubhatnya sudah keluar dari kepalaku. Dipukul sampai bercucuran darah, mukanya darah semuanya. Itu kepada Sabir ibn Aislin yang memang suka menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Demikian juga apa yang dilakukan oleh seorang gubernur di Irak, yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri, yang mengeksekusi Al-Ja'ad ibn Dirham. Ketika kapan dieksekusi? Idul Adha, ketika hari raya Idul Adha. Khalid bin Abdullah Al-Qasri mengatakan, ayyuhan nas dohu taqabbalallahu dohayakum. Wahai sekalian manusia, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kurban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad ibn Dirham. Sedangkan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalilan wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan kekasih Allah dan Allah tidak pernah berbicara kepada Musa. Fanazala minal mimbar fadzabahahu. Maka dia pun turun dari mimbar dan disembelih di hadapan manusia. Ahlul bidah dieksekusi sama pemimpin. Itu cara Ahlus Sunnah untuk menghalau kebid'ahan. Sekali lagi, khusus siapa ini? Khusus siapa ini yang bisa kayak gini? Pemimpin. Dan Ahlus Sunnah tidak mencari kepemimpinan. Ini ketika kisah ini kita ceritakan, Ahlul Bid'ah ketar-ketir. Wah, ini Salafi kalau jadi pemimpin, dieksekusi kita ini. Saya katakan tenang, Salafi tidak berpolitik. Paham? Salafi tidak nyapres, tidak kampanye, tenang. Tapi tetap kita menghalau, meskipun kita bukan pemimpin, kita tetap diperintahkan untuk menghalau kebid'ahan-kebid'ahan mereka dengan dakwah kita, dengan rudud, bantahan-bantahan kepada mereka. Waqad hadzzaral ulama min musahabatihim wa mujalasatihim. Dan para ulama telah mentahdzir, memperingatkan kita untuk tidak menjadikan ahli bid'ah sebagai teman atau tidak menjadikan mereka sebagai atau tidak duduk bersama mereka. Aqul, maka kata Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi, rahimallahu salaf, semoga Allah merahmati para salaf. Ma taraku sahiba bid'atin illa wa qama'uhu wa hadzaru minhu. Semoga Allah merahmati para salaf, tidaklah mereka membiarkan ahli bid'ah kecuali pasti mereka tumpas kebid'ahannya, kecuali mereka tahdzir, mereka peringatkan manusia dari kebid'ahannya. Kita lanjutkan ke paragraf yang atas. La syakka annal bid'ata syarrun minal ma'siyah wa khatarul mubtadi' asyaddu 'alan nas min khataril 'asi. Tidak diragukan lagi bahwa kebid'ahan lebih jelek daripada maksiat, dan bahaya ahli bid'ah lebih dahsyat kepada manusia daripada bahayanya pelaku maksiat. Walihada qala salaf, oleh karenanya para salaf mengatakan iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sederhana, biasa-biasa saja, tapi itu di atas sunnah, selama sepanjang itu di atas sunnah, itu lebih baik daripada kau melakukan suatu perbuatan yang besar, melakukan suatu amalan yang besar, yang menguras tenagamu, yang menguras hartamu, namun ternyata itu bid'ah. Lebih baik santai tapi di atas sunnah daripada ngoyo. Apa ngoyo? Antum tahu ngoyo kan? Pakai O bukan pakai U. CC loh, lain loh. Ngoyo, ngoyo CC. Apa sih ngoyo ini?
Ya segitulah, antum tahu lah. Nanti yang nggak tahu kasih tahu temennya. Daripada ngoyo tapi di atas kebid'ahan. Di sini ada footnote juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan walaula man yuqimuhullahu lidaf'i dharari haula yakni ahlil bid'ah la fasadad din. Kata beliau, andai kata Allah tidak menjadikan, menegakkan, memberlakukan adanya ulama-ulama yang menolak bahayanya ahlil bid'ah. Ya, Allah jadikan di antara umat ini ada ulama-ulama yang senantiasa menjaga kaum muslimin dari bahaya-bahaya kebid'ahan. Andai kata tidak ada ulama-ulama ini, yakni Allah tidak memberlakukan mereka untuk menjaga agama ini, maka agama ini rusak. Ahlul bid'ah ketika dibiarkan ngerusak agama. Wa kana fasaduhu a'zam min fasadistila'il aduwi min ahlil harb. Perhatikan di sini jamaah. Ini yang banyak nggak diterima sama ahlul bid'ah. Kata Syekhul Islam, kerusakan yang timbul karena ahlul bid'ah itu lebih dahsyat daripada kerusakan yang timbul karena penjajah-penjajah kafir. Kerusakan yang timbul karena ahlul bid'ah lebih dahsyat kerusakannya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para penjajah-penjajah kafir yang menjajah kaum muslimin. Fa inna haula idza staulau lam yufsidul quluba wa ma fiha minad din illa taba'a. Amma ulaikal mubtadi'ah fahum yufsidunal quluba ibtida'an. Karena para penjajah-penjajah kafir itu, mereka itu tidaklah merusak agama. Orang-orang kafir ini ketika datang ke negeri kaum muslimin, yang mereka inginkan apa? Merampas kekayaan. Yang mereka rusak itu adalah dunianya. Ya, adapun kalau agamanya rusak, itu dampaknya saja itu. Karena tujuannya penjajah kafir datang ke negeri-negeri kaum muslimin, tujuannya untuk masalah apa? Duniawi, merampas kekayaan mereka. Ya, sekalian mereka ngerusak agama juga. Tapi itu nomor 2. Beda sama ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah berkuasa, maka yang pertama kali dirusak sama mereka adalah agamanya. Agama kaum muslimin yang dirusak sama mereka. Ya. Makanya ada pepatah, bukan pepatah sih, ya omongan orang-orang yang sering kita dengar. Kita dijajah sama Belanda berapa tahun? 350 tahun. Dijajah ahlul bid'ah ila qiyamis sa'ah. Ya, kalau dijajah sama ahlul bid'ah sampai hari kiamat. Ya. Baik. Kita tambahkan materi lain. Di sini kita bawakan beberapa akwal para ulama yang menunjukkan tentang yang menunjukkan tentang kita nggak boleh duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah karena bahaya mereka lebih dahsyat daripada bahayanya pelaku maksiat. Di sini kita bawakan dari ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Beliau membawakan hadis Nabi SAW, "Man sami'a minkum bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'." Barang siapa yang mendengar munculnya dajjal, maka hendaklah dia lari semampu dia, menghindar, kabur dari dajjal semampu dia. Jangan malah dideketin, jangan malah kepo. Ada dajjal datang ke sini, ya, apa namanya, Sukodono, ya, datang ke daerah Sukodono sini. Tuh, datang nggak nanti? Datang. Semua tempat akan dijelajahi sama dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Berarti sini masuk juga nanti dihampiri sama dajjal. Ketika Anda mendengar ada dajjal, kabur. Jangan malah mendekat. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara minasyubuhat. Karena kata beliau, tidaklah ada seseorang yang mendatangi dajjal
Dia mengira bahwa dia ini seorang mukmin yang kuat imannya. Nggak apa-apa, mana Dajjal? Saya mau ketemu sama dia. Saya sudah punya iman yang kuat. Saya sudah belajar kitabut tauhid, belajar usul salasah, belajar kasfus syubuhat, qawaid arba, kitab-kitab akidah disebut no kabeh. Ya, mana Dajjal? Nggak takut saya sama Dajjal. Ternyata ketika dia menemui Dajjal, sudah pede dengan keimanannya, nggak pakai lama resmi jadi pengikutnya Dajjal. Nggak pakai lama gitu. Ketemu Dajjal, langsung jadi pengikutnya Dajjal. Ya. Baik, ini yang berkaitan dengan Ad-Dajjal. Maka poinnya di sini kata beliau, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi. Poin yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Battah, yaitu hendaklah kita jangan husnudzon sama diri kita. Kita ini harus suudzon sama diri kita, jemaah. Jangan husnudzon, oh tenang, saya akidahnya kuat. Ya. Saya sudah punya ilmu yang kuat, tauhid saya sudah mantap. Ini husnudzon sama diri sendiri, jangan. Harus suudzon dalam masalah ini. Wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala mukhatarati bidini fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa. Jangan dia merasa husnudzon dengan dirinya, sehingga dengan itu dia pede untuk bermajlis dengan ahli bid'ah, nonton kajian-kajiannya ustadz ahli bid'ah. Pede dia sama keilmuannya. Oh tenang, mana sih katanya ada ustadz ahli bid'ah, saya datang. Ya, Anda mendengar di satu masjid akan ada pengajian dengan pembicara Ustadz Fulan yang Anda tahu dia ini adalah orang yang menyimpang. Kemudian karena Anda merasa pede, sudah lulus dari Al-Kautsar, ya, punya akidah yang mantap. Mana sih saya ingin tahu pengajiannya ahli bid'ah ini. Datang akhirnya dengerin pengajian. Diperhatikan dari awal sampai akhir, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, bener ini. Iya, bagus kok ceramahnya. Langsung itu baru satu kali hadir pengajian langsung mengikuti ahli bid'ah tersebut. Ya, maka harus suudzon. Enggak. Saya meskipun sudah lulus dari Al-Kautsar, meskipun sudah lulus dengan gelar ini, sudah puluhan tahun mengenyam pendidikan, tetap harus suudzon sama diri sendiri. Kalau menghadapi Dajjal dan menghadapi ahli bid'ah, suudzon. Maka orang-orang yang husnudzon ini, dia mengatakan udakhiluhu li unadhirahu au li astakhrija minhu madhhabahu. Saya ini pingin datang kepada ahli bid'ah itu cuman untuk mendebat dia, untuk meluruskan syubhat-syubhat pemikiran-pemikirannya, untuk menyadarkan dia. Pede sama diri sendiri. Ya. Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Karena ahli bid'ah itu fitnahnya lebih dahsyat daripada Dajjal. Bukan anak yang ngomong. Siapa tadi? Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Dan itu disepakati oleh para ulama. Ahli bid'ah fitnahnya lebih dahsyat daripada Dajjal. Karena beberapa alasan. Yang pertama, Dajjal muncul hanya di akhir zaman. Ya, sedangkan ahli bid'ah munculnya kapan? Setiap zaman. Kemudian yang kedua, Dajjal, ini Dajjal yang akbar ya, bukan Dajjal-Dajjal yang kadzabun, bukan. Karena ada Dajjal kecil-kecil, tukang-tukang dusta, dukun, peramal, itu Dajjal juga, nabi-nabi palsu. Tapi yang dimaksud di sini Dajjal yang akbar, yang muncul di akhir zaman, yang termasuk di antara asyratus sa'ah al-kubra, tanda kiamat besar. Tapi Dajjal cuman berapa jumlahnya? Satu. Iya, satu. Beda sama Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Ya'juj dan Ma'juj kaum banyak jumlahnya. Tapi kalau Dajjal satu orang saja. Min Bani Adam, dari Bani Adam. Sedangkan ahli bid'ah berapa jumlahnya? Ada yang pernah sensus? Hah? Banyak. Kalau bahasa Surabayanya telecean. Nah, telecean, ya, bertebaran di mana-mana. Yang ketiga, Dajjal nggak bisa masuk Mekah dan Madinah.
Sedangkan ahli bid'ah keluar masuk Mekah Madinah. Coy jamaah. Ahli bid'ah keluar masuk Mekah dan Madinah, bebas berkeliaran di sana. Yang keberapa sekarang? 4. Dajjal lebih dahsyat daripada ahli bid'ah, yaitu Dajjal ciri-ciri fisiknya sudah disabdakan oleh Nabi SAW dengan detail. Ya, kakinya letter O, ya, kemudian badannya besar, kemudian juga rambutnya keribu, kemudian matanya buta sebelah, ya, akwar ainil yumna, mata kanannya buta. Ya. Kemudian maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir. Cirinya sudah disebutkan Nabi SAW. Sehingga orang yang bertemu dengan Dajjal dengan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan Nabi, dia tahu kalau ini Dajjal yang disabdakan Nabi SAW. Bahkan yang ami, yang nggak bisa baca tulis, langsung tahu dan bisa membaca kafir yang tertulis di kedua matanya Dajjal itu tadi. Sedangkan fisiknya, ciri fisiknya ahli bid'ah gimana? Kurang lebih sama kayak antum. Jenggotan juga, ada yang jenggotan. Celananya juga cingkrang. Pakai gamis juga, pakai peci juga. Apa ahli bid'ah ada tandanya di antara kedua matanya? Maktubun baina ainaihi bid'ah. Gitu? Tertulis di antara kedua matanya bid'ah itu. Tidak. Ya. Maka dari ciri-ciri ini ahli bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Wa kalamuhum alsaq minal jarab. Ucapannya ahli bid'ah itu lebih lengket daripada panu. Pernah tahu penyakit panu? Ya, itu lengket nggak? Bisa diambil nggak? Nggak bisa. Nah, ucapannya ahli bid'ah lebih lengket daripada itu, lebih membekas di hati. Wa ahraqulil qulubi minal lahab. Ucapannya ahli bid'ah lebih cepat membakar hati daripada kayu bakar. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabilil inkar wa raddi alaihim fama zalat bihimul mubasatatu wa khafyul makri wa daqiqul kufri hatta sabau ilaihim. Kata Imam Ibnu Battah, dan aku melihat ada sebagian orang ahlus sunnah, ada sebagian orang-orang salafi ahlus sunnah yang suka melaknat ahli bid'ah, mencela ahli bid'ah, mengingkari kebid'ahan mereka. Tapi ternyata dia nekat untuk duduk bersama ahli bid'ah. Nekat dia bermajlis dengan ahli bid'ah. Awalnya untuk mengingkari ahli bid'ah langsung. Tapi ternyata karena seringnya bertemu antara dia dengan ahli bid'ah, terjalin hubungan harmonis. Terjalin hubungan harmonis. Awalnya mengingkari, mencela, menjelekkan ahli bid'ah, karena seringnya ketemu, terjalin hubungan harmonis, hatta sobau ilaihim. Nggak pakai lama, dia gabung dengan ahli bid'ah itu. Apalagi kalau ahli bid'ahnya baik. Makanya hati-hati, antum harus punya prinsip. Ketika Anda diberi kebaikan sama orang, tetap pertahankan akidah. Jangan Anda lemah gara-gara kebaikan-kebaikan orang-orang tersebut. Sehingga Anda mentolerir bid'ah-bid'ahnya. Sehingga Anda mengamini bid'ah-bid'ahnya. Jangan. Karena kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut kepada Anda. Jangan. Saya kasih gambaran ya. Terus Anda bayangkan Anda mengalami ini. Bagaimana sikap Anda? Ada seorang ahli bid'ah. Dia ini baik luar biasa kepada Anda. Anda dikasih rumah. Masya Allah. Dikasih rumah jemaah. Kurang dikasih mobil Pajero. Dikasih sudah BPKB atas nama antum. Pajero. Rumah SHM atas nama antum sudah dikasihkan ke antum. Dibiayai antum 1 bulan dikasih gaji sama dia. Padahal antum gak kerja sama dia, tapi baik dia.
suka ngasih-ngasih kepada antum. Sudah? Nah, yang ngasih antum ini, ngasih antum rumah, mobil, dikasih fulus, dia seorang tokoh yang vokal untuk menyeru manusia kepada bid'ahnya. Bahkan dia orang yang vokal membenci sunnah, memerangi ahlu sunnah. Antum yang dikasih rumah, mobil, sama fulus tadi, diem atau mengingkari orang ini? Iya, sekarang nggak dikasih mobilnya. Coba kalau nanti beneran dikasih mobilnya, ngecipret gini diem. Iya. Makanya para ulama mengatakan, atau pepatah Arab mengatakan, al-ihsan yu'jizul insan. Ya, pepatah Arab mengatakan, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu bisa membuat manusia menjadi melempem. Ya, maka harus punya prinsip, harus punya manhaj. Ya, akidah antum nggak bisa ditukar dengan Pajero. Akidah antum gak bisa ditukar dengan rumah. Jangan takut dibilang, wah kok air susu dibalas air tuba. Jangan takut. Itu prinsip Anda dalam beragama. Paham jamaah? Antum nanti keluar dari sini, keluar dari Al-Kautsar, antum menjadi dai, akan ada hal-hal seperti ini. Ada orang-orang yang menampakkan kebaikan kepada antum, tapi ketika dia melakukan kemungkaran, antum diem, bahkan mengikuti kemungkarannya karena nggak enak, sungkan. Saya sudah banyak mendapatkan kebaikan dari dia. Jangan. Ini kita nggak ngajari antum terus akhirnya nggak menghargai pemberian orang, tidak. Ya, selama dia memang di atas kebaikan, hargai pemberiannya. Ya, berbuat baik kepada dia. Dan salah satu perbuatan baik antum kepada dia adalah dengan antum tidak mengikuti kesesatan-kesesatannya. Ya. Kurang berapa menit? Khalas? Sudah. Baik. Tapi ini mungkin bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hal min soal. Baik, ada yang bertanya, kalau kita tidak mengikuti apa yang sudah disediakan oleh Pak RT, contoh, mengadakan tahlilan, kalau kita tidak hadir, akan dianggap oleh orang-orang tidak menghargai. Bagaimana Ustadz? Antum mencari ridho Allah atau mencari ridho orang-orang? Ridho Allah, khalas. Ya, sedangkan berbuat baik kepada orang-orang gak harus dengan cara antum ikut bid'ahnya. Karena kesalahan sebagian ikhwan, ya, sebagian orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, mereka itu memang secara asal punya muamalah yang buruk dengan tetangga-tetangganya. Memang punya muamalah yang buruk dengan tetangganya. Mungkin tidak pernah berbagi kepada tetangganya, tidak pernah memperhatikan tetangganya, mungkin ada yang kelaparan, ada yang kesusahan, nggak pernah dihiraukan sama dia. Tapi ketika ada undangan yang di situ kebid'ahan, dia tidak mau ikut. Maka orang-orang selama ini sudah terbangun mindsetnya bahwa orang ini memang orang yang buruk, nggak pernah menghargai orang. Maka coba kalau Anda punya muamalah yang baik dengan tetangga, antum punya makanan, kasih tetangga. Ya, nggak apa-apa meskipun dia ahli bidah, dia ini orang yang mungkin bahkan kafir sekalipun, kasih. Antum punya makanan, masalah-masalah duniawi. Antum bantu mereka. Ketika ada mereka yang kelaparan, mungkin ada yang terlilit hutang, antum bantu. Sehingga ketika ada kebid'ahan yang diadakan dan antum gak hadir, antum tetap terpandang sebagai orang yang baik. Tetap pegang prinsip tidak menghadiri kebid'ahan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Cukup jamaah. Hadza lil usbu'il ati insyaallah. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.